Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih bersama dengan Richa's Cooking bersama saya Richa. Channel yang membagikan cara membuat masakan yang enak, mudah, simpel, sederhana dengan rasa ala restoran atau hotel berbintang 5. Kali ini resep masakan apa yang akan saya bagikan? Tonton videonya sampai habis. Mari kita cek bahan-bahannya apa aja. Cabai rawit merah 500 gram, bawang merah 300 gram, bawang putih 200 gram, asam jawa 2 dengan ukuran yang kecil. Oke, panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih yang telah diiris. Jadi, bawang putih dan bawang merahnya saya bagi dua, separuh saya haluskan bersama cabai, dan separuhnya saya iris. Jadi, ini adalah bawang putih yang diiris. Masak bawang putihnya dengan api kecil sampai wangi, sampai harum, atau sampai matang sehingga aroma langunya hilang. Kemudian masukkan bawang merah dan tumis sampai matang, sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Ingat ya teman-teman, bawangnya harus matang dan wangi terlebih dahulu, baru dimasukkan bahan-bahan berikutnya. Kemudian saya tambahkan dengan cabai giling yang masih ada di kulkas. Jadi bahan-bahan yang digunakan sangat simpel sekali ya. Cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan asam jawa. Ini adalah cara membuat sambal yang enak, mudah, simpel, sederhana yang biasa digunakan sambal di restoran Padang. Sambal ini digilingnya kasar, jadi bisa digunakan atau cocok digunakan untuk sambal pada dendeng basah, dendeng kering, dan dendeng batoko. Sambal ini juga bisa digunakan pada goreng telur, ati ampela goreng, pokoknya banyak deh. Sambal ini multifungsi dan banyak digunakan untuk bahan-bahan yang lainnya. Kemudian setelah bawangnya matang, kemudian masukkan cabai yang telah digiling kasar. Karena saya menggiling cabainya menggunakan blender dan dibantu dengan air, jadi airnya harus hilang terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingin menggiling dengan batu ulekan terserah, atau memblender dengan minyak terserah, tapi kalau saya lebih bagus di blender dengan air karena warnanya lebih cerah. Oke, tumis cabai ini yang sudah dicampur dengan bawang sampai air yang ada di cabai tersebut hilang. Nah, ini nih kelihatan kan masih ada nih airnya. Kalau airnya ini masih ada nih seperti ini dan kita udah selesai masak, ini cabainya sambalnya nggak bakalan tahan lama, mudah basi. Oh ya, teman-teman bisa cek juga jenis-jenis sambal lain yang saya telah buat. Itu sambalnya tahan lama, bisa digunakan di kulkas mungkin sebulanan. Pokoknya cek deh beberapa sambal yang enak digunakan, sambal giling, sambal yang enak digunakan untuk berbagai resep masakan. Terus saya juga bikinin sambal mata versi saya. Terus saya juga bikin sambal terasi mentah, itu juga nggak kalah enaknya. Dan ini adalah sambal serbaguna lainnya, sambal cabai merah kasar yang biasa digunakan untuk misalnya goreng telur, goreng ikan, terus goreng dendeng. Pokoknya yang goreng-goreng deh bisa menggunakan sambal ini. Nih, perhatikan ya teman-teman, ini masih ada airnya, jadi harus dimasak lagi nih, kelihatan kan? Dimasak lagi sampai airnya habis.
Dan ini enak banget loh sambalnya, sekarang aja udah wangi nih. Dan sambal ini serbaguna. Kalau saya sih bikin sambalnya yang banyak ya. Nanti kalau misalnya mau masak apa nih sesuai keperluannya, saya bakal ambil di kulkas. Jadi tidak masak setiap butuh gitu loh teman-teman. Ini sambal ini nanti akan saya bikinkan untuk ati ampela goreng. Kemungkinan ya. Teman-teman bisa juga bikin dendeng apa ya? Daging ayam goreng juga bisa menggunakan sambal ini, ikan goreng, telur goreng pakai sambal ini enak banget. Jadi ini benar-benar sambal serbaguna, enak, mudah, simpel, sederhana, tapi rasanya ala restoran dan ala hotel berbintang 5 dan juga sambal di rumah makan Padang. Oke teman-teman, bisa cek juga video-video saya yang lain, bagaimana cara membuat makanan atau masakan yang enak, mudah, simpel, sederhana dengan bumbu seadanya tapi rasanya enak. Nah, kemudian saya masukin asam jawa yang sudah direndam dengan air tadi. Fungsi dari asam jawa ini adalah memberikan rasa asam pada sambalnya dan juga mengawetkan sambalnya. Jadi tidak pakai pengawet atau mecin ya. Dan saya untuk sambal ini tidak menggunakan tomat. Tomatnya saya ganti dengan asam. Nah, kemudian masukin mix seasoning. Dimasukinnya bertahap aja ya. Nanti setelah hampir matang kita cek lagi rasanya. Nanti kalau kurang baru ditambah lagi. Jadi tidak dimasukin di awalnya dulu banyak-banyak. Karena ini akan mengering juga kan, nanti airnya bakalan habis. Nih, setelah saya cek ternyata kurang jauh dan ini hampir matang. Makanya saya tambah lagi nih. Kalau teman-teman mau tahu bumbu mix seasoningnya apa aja, bisa cek di video saya yang lain dan sudah saya bikinkan resepnya. Ini kelihatan mix seasoningnya banyak ya, karena ini cabenya hampir setengah kilo atau 500 gram, bawang putihnya 200 gram, bawang merahnya 300 gram. Jadi emang bahannya banyak banget ya, makanya mix seasoningnya banyak. Nih, ini udah mulai berkurang ya teman-teman, lihat airnya udah mulai berkurang dibandingkan di awal-awal tadi. Nih, udah mulai berkurang dan ini adalah sisa-sisa air dari asam jawa itu aja lagi. Ini tinggal meresapkan bumbunya. Nih, jadi kalau teman-teman butuh apa tuh tinggal ambil aja, nggak bikin lagi gitu loh. Jadi pada masaknya tuh simple gitu teman-teman. Misalnya masak pagi gitu, kita buru-buru tinggal ambil aja sambalnya gitu. Goreng telur atau goreng ayam atau goreng ati ampela gitu loh. Nggak perlu dibikin sambal lagi. Teman-teman bisa cek juga video saya yang lain yang tak kalah menariknya ya. Nih warnanya aja udah sangat menarik loh. Dan ini wangi sekali loh teman-teman. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.